Hebat kalau saudara punya kerja dengan dilihat oleh majikanmu seperti ini. Saya ulangi, dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, naiknya berkali-kali saudara dalam sekejap. Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayo baca ayat 5 sama-sama. Terjadilah di semua kerjaan, perusahaan, saudara kerja. 1, 2, 3. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Garis bawahi, karena Yusuf. Jadi dimanapun saudara bekerja, entah itu perusahaan Kristen, perusahaan asing, perusahaan Indonesia, perusahaan apa saja, sejak apa bosmu, kalau hidupmu takut kepada Yahweh, penyertaannya nyata, orang itu pun akan melihat itu, dan dia akan mengakui, gara-gara kamu di sini aku diberkati. Amin kan ini saudara? Ini kunci yang luar biasa. Maka itu bukan pengalaman, bukan gelar yang buat saudara berhasil, tapi penyertaan yang maha kudus. Saya lanjutkan. Maaf tadi, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Yahweh ada atas apanya? Baca, atas apanya? Segala miliknya, baik yang di mana? Di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6 meningkat lagi. Berapa hal yang diserahkannya? Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Kenapa makanannya nggak boleh ditaruh orang lain? Karena zaman dulu raja-raja makanannya itu khusus, takut diracun. Maka itu juru makanan raja itu bayar. Semua masakan dan minuman sebelum dimakan raja, orang ini coba dulu. Kalau ada racunnya dia mati dulu, raja nggak boleh makan. Ngeri sekali pekerjaan zaman dulu itu. Maka itu makanan tidak harus dia sendiri bersama keluarganya. Tapi berarti semua sudah di tangan Yusuf. Dalam waktu singkat, dalam nama Yesus, karier saudara akan meningkat cepat dalam waktu singkat. Kalau hal ini terjadi dalam hidup, motivasinya bukan uang dan bukan gaji, tapi di mana jadi berkah. Masalah terjadi, istri Potifar cari masalah, Yusuf hancur masa depannya, masuk penjara. Ayat 19. Saya langsung baca ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Beginilah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf diapakan? Ditangkap tanpa diadili oleh tuannya, dan diapakan? Masuk ke hotel Kamorotem, begitu. Dimasukkan ke mana? Penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Hancur hidupnya. Ayat 21. Terbunyi apa? Tetapi Yahweh bagaimana? Menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf menjadi apa? Kesayangan bagi kepala penjara. Kita ketemu lagi kuncinya, Yahweh menyertai atau tidak. Di penjara pun tidak membuat Yusuf patah semangat, putus asa. Yusuf bisa ngomel gini enggak? Tuhan, kalau tahu aku taat, nggak berzina, dan hukumannya hasilnya penjara, lebih aku lakukan saja. Maka itu saya sering berkata gini, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan ini. Kenapa? Karena mental orang Indonesia itu penjilat pejabat. Betul nggak? Rusaknya bangsa ini. Maka itu setiap kali mau pilkada, mau pemilu, orang-orang cari siapa yang bisa menang. Siapa bisa menang? Tujuannya apa? Supaya bisa dapat proyek. Betul nggak? Rusaknya bangsa ini. Bayangkan, ini istri eselon 2. Kalau Yusuf orang Indonesia berpikir, wah ini istri pejabat ini, kalau aku mau nasibku pasti berubah. Betul nggak? Apa Yusuf ngomel nyalakan Tuhan karena dia taat? Tidak. Dia mengucap syukur walaupun difitnah tanpa diadili. Tapi ini yang hebat, penyertaan Yahweh luar biasa untuk Yusuf. Apa disakit hati pada Potifar? Di penjara dia maki-maki, nyumpai, biarlah kilat nyambar kamu perempuan jalan gitu. Enggak, dia memberkati. Dia enggak sakit hati kepada kakak-kakaknya, kepada Potifar, tidak. Terus di penjara itu dia ngalami luar biasa. Saudara, kalau saudara baca pasal 41, karena waktu enggak cukup, hari itu keluar penjara, Yusuf langsung duduk di kursi kedua setelah Firaun.
Langsung dari penjara cuma selangkah ke takhta Firaun. Hebat sekali. Dia jadi profesor ekonomi, penasihat negara yang hebat sekali. Nah, itu hobi saya tanya, di mana kuliahnya Yusuf? Kok bisa jadi doktor ekonomi dan jadi profesor ekonomi, jadi ahli politik yang hebat? Ternyata dia kuliah gratis di Universitas Penjara Fakultas Penderitaan. Mau? Milihlah, lulusmu hebat. Dan dia kuliahnya 26 semester. Loh, karena 13 tahun, ditulis 13 tahun dia di penjara itu. Maka itu 26 semester kuliahnya. Gratis. Itu sebabnya jangan hindari kesulitan. Loh, nggak ada yang amin. Saya ulangi, jangan hindari kesulitan. Cintailah penderitaan. Loh, wah, bergaulah dengan kesulitan. Nikmatilah ketidaknikmatan. Loh, gitu aja lah. Serius itu. Karena itu kunci kemenangan buat kita. Semua orang yang bersahabat dengan kesulitan, bergaul dengan penderitaan, menikmati ketidaknikmatan, suka dengan macam-macam masalah, dia akan jadi orang hebat. Dan sejarah juga mencatat seperti itu. Orang-orang hebat itu nggak pernah langsung hebat. Saya kagum dengan Nelson Mandela. Betul, padahal sejarahnya hebat ini orang. 27 tahun di penjara. Siapa yang nyangka dia jadi orang hebat? Begitu waktu 15 Juli lalu dia umur 90 tahun, dunia merayakan. Belajar ngikuti berita-berita itu. Awas hobi menonton sinetron, saya tonjok kamu. Jadi goblok kamu nonton sinetron terus. Ikuti berita-berita dunia. Ikuti, itu penting sekali. Supaya kita tahu Barack Obama itu hebat. Penderitaannya luar biasa dari umur 2 tahun. Ngeri sekali. Siapa nyangka dia jadi orang hebat? Secara postur tubuh dia nggak cocok jadi pemimpin, kurus kering begitu, hitam lagi. Tapi siapa nyangka di dalam dirinya ada satu kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bersabar dengan penderitaan sejak dia masih remaja. Dia pernah gagal, pernah kena narkoba, tapi dia bangkit lagi. Wah, seru kalau mempelajari hidup orang-orang sukses itu. Maka itu uang bukan segala-galanya. Harus selalu katakan itu uang bukan segala-galanya. Akhirnya dari kisah Yusuf kita menemukan kalau di tempat pekerjaanmu ada orang-orang memfitnah, menjelekkan di depan bos, menjatuhkan posisimu, jangan balas dan jangan resign, tetaplah di situ. Ayo, aman cuma satu Jonas. Yang lain gimana? Betul atau aman? Awas. Jangan resign. Loh, gak amin lagi ya. Walaupun difitnah, potong gaji, ya enggak, turun standar, tenang di situ. Asal saudara bisa jadi berkat. Ampuni orang-orang itu. Itu cara hidup orang-orang benar dalam berjuang menghadapi semua tantangan yang ada. Celakalah orang Kristen yang tiap 3 bulan 6 bulan ganti kerja. Itu kutu loncat betul-betul itu. Nggak pernah setia di pekerjaan itu. Belajar setia. Renungkan lagi nanti konsep Yusuf. Hebat. Yusuf nggak lupa diri. Wah, seru kalau melihat hidupnya. Satu aja saya tunjukkan bagaimana penderitaannya. Baca Mazmur 105 ayat 17-18. Ngeri sekali kalau lihat itu. Ini ayat yang terakhir. Ayo. Diutusnya seorang mendahului mereka. Yang kuat suaranya, laki-laki kencang suaranya. Ayo. Ya. Diutusnya seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ya, bukan anjing loh itu, saudara. Kakinya diimpit dengan besi, lehernya bukan dikalungin emas 2 kilo, tapi besi yang mengimpit lehernya. Mau lari kemana? Apa Yusuf marah, tersinggung, dendam pada istri Potifar? Tidak. Dia nikmati di penjara. Maka itu sampai kepala penjara sayang pada dia. Tapi lihat ayat 19. Baca sama-sama. Hai semua karyawan pegawai, nantikan seperti itu. 1, 2, 3. Sampai saatnya firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Aminkan firman. Ya sudah. Jangan sakit hati, jangan iri hati, jangan dendam kepada karyawan, pimpinan, siapapun yang memfitnah, menjatuhkan, merusak nama baik saudara. Tenanglah di situ dan jangan keluar sampai kemuliaan Yahweh dinyatakan dalam saudara. Inilah cara kita menghadapi semua tantangan dalam hidup. Motivasi itu penting.
Saya punya berapa kalimat tentang uang. Kita memang butuh uang untuk hidup. Karena apa? Orang mati aja nggak ada yang gratis. Mau itu jangan mati sekarang, mahal mati itu. Loh betul nggak? Petinya sudah berapa? Ya, ngurus surat kematian aja mahal juga sehari. Saya pikir susah, hidup susah, mati susah. Maka itu sekalipun hidup ini butuh uang, tapi jangan uang jadi tujuan utama. Kita boleh menikmati uang, tapi jangan dipermainkan oleh uang. Betul? Kita boleh menggunakan uang, tapi jangan dipergunakan oleh uang. Uang itu tetap baik kalau dia di dompet, tapi begitu dia pindah ke dalam hati, kita jadi jahat. Ya atau tidak? Maka itu uang di mana sana? Di hatimu atau di dompetmu? Awas. Tapi kalau di hatimu ada duit, awas. Jadi nggak usah takut dalam hidup ini. Semuanya dikerjakan untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Dan itu pasti akan menyenangkan. Oke? Percaya betul kan hal itu? Mau jadi karyawan yang hebat? Dan saya selalu memberikan. Kalau saudara baca majalah Bahana, kan saya mengasuh rubrik anak muda. Suatu kali saya nulis sebuah jawaban. Lalu ada seorang nenek dari Timika. Cuma saya jangan sebut namanya. Dia bilang, saya nenek dengan 2 cucu. Setelah membaca jawaban Bapak tentang prinsip, saya selalu berkata bahwa 3 tahun bekerja, tahun keempat harus jadi bos. Enggak ada yang ngamen. Harus itu. Kalau babu terus, awas kamu. Nenek itu tanya, bagaimana caranya? Zaman susah begini. Nah, terus saya jawab. Saya pengen nenek juga. Dia bilang, nenek kok nggak tahu umur berapa. Nek, kata pengusaha seringkali konotasi kita itu salah. Begitu dengar kata pengusaha, bayangannya apa? Wah, punya kantor, punya ratusan anak buah, jadi direktur ini. Enggak, Nek, saya bilang. Kata pengusaha buat saya, kalau kita bisa mengerjakan 1 orang saja karyawan, itu pengusaha. Kok nggak ada yang ngamen? Amin. Jadi selama 3 tahun anak nenek itu bekerja, sisakan uang gajian itu jangan dihabiskan semua. Misalnya saya beri 2 contoh. Tahun keempat anak nenek mulai buka jual gorengan di pinggir jalan. Loh kayaknya kenapa? Loh, berarti seorang nggak percaya kalau itu pengusaha juga. Lihat orang-orang Jawa, orang-orang Bugis, hebat sekali. Betul nggak? Pengusaha gorengan di pinggir jalan, sambil didoakan usaha itu 3 bulan pasti laris, yang bisa buka cabang 1. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Nah, cabang itu serahkan pada seorang karyawan. 3 bulan lagi punya cabang 2. Yang kedua, maaf Nek, saya bilang, kenapa nenek tidak pernah berpikir juga usaha tambal ban di pinggir jalan? Itu usaha bukan? Iya toh, usaha diberkati. Nggak lama buka cabang, sudah punya karyawan lagi. Sudah pengusaha belum? Betul saudara, jadi ngerti pengusaha itu apa? Coba jawab, pengusaha itu apa definisinya? Loh, lupa lagi, apa definisi pengusaha? Kalau mempekerjakan seorang pun sudah pengusaha. Jadi jangan mental babu ya. Karyawan 3 tahun harus punya usaha. Awas, berapa tahun kerja sudah? Oke, harus punya. Tidak boleh tidak. Ayo. Percaya itu? Oke, Tuhan memberkati.